Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas salam pramuka. Saya Livjen Stanggang, pembina penegak gugus depan SMA Negeri 2 Pangururan, akan membawakan materi berjudul Integrasi Bangsa dalam Kepramukaan dan peranannya di dalam kepariwisataan. Sebagai latar belakang, mengapa kita dari SMA Negeri 2 Pangururan membawakan judul Integrasi Bangsa dan peranannya dalam dunia kepariwisataan? Karena sangat erat kaitannya dengan situasi bangsa kita di dalam perbedaan. Apalagi jika kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 yang mengatakan bahwa pramuka disusun dengan maksud dan tujuan menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat perjuangan yang dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam dan demokratis. Bangsa Indonesia ini bukan menjadi sesuatu hal yang baru bagi kita tentang perbedaan-perbedaan. Apalagi jika melihat situasi kondisi sekarang, bahwa bangsa kita ini dilanda disintegrasi. Perbedaan pandangan politik, perbedaan pandangan tentang sesuatu hal bisa mengakibatkan konflik-konflik baru di dalam masyarakat. Nah, dunia pramuka atau di dalam undang-undang sudah sangat jelas mengatakan bahwa kita adalah manusia yang Pancasilais. Kita adalah gerakan-gerakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang tentu harus terintegrasi dengan baik, sebagaimana tertulis di kaki burung Garuda yang melambangkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Terus yang kedua, apa hubungan antara integrasi bangsa dengan pramuka dan apa hubungan antara kepariwisataan dengan pramuka? SMA Negeri 2 Pangururan membawakan materi ini tentu dengan alasan yang sangat tepat. Melihat situasi bangsa dalam integrasi, melihat dunia Samosir atau Kabupaten Samosir yang menjadi kawasan strategis pariwisata nasional yang dinobatkan oleh Bapak Presiden kita. Oleh karena itu, pramuka harus berperan di dalamnya. Apa yang mampu, apa yang bisa diberikan, apa yang mampu dikontribusikan oleh pramuka terhadap perkembangan pariwisata yang sedang berkembang sekarang atau yang sedang dikembangkan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 juga mengatakan bahwa tujuan gerakan pramuka adalah untuk membentuk pramuka agar memiliki kepribadian, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, dan melestarikan lingkungan. Melestarikan lingkungan di dalam hal ini dapat kita kaitkan ke dalam dunia kepariwisataan. Oke, yang pertama yang ingin kita bahas adalah tentang integrasi bangsa. Kalau bangsa kita sudah terintegrasi, bahwa kita sudah menyatu, bersatu padu, tidak menutup kemungkinan bahwa bangsa ini akan menjadi sebuah bangsa yang sangat maju. Tentang pelestarian lingkungan, ini menandakan bahwa pramuka harus berperan dalam pengembangan pariwisata, melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan, tidak berkontribusi sampah. Menanam pohon adalah contoh-contoh yang bisa kita kontribusikan di tengah-tengah masyarakat. Baik, sebelum kita masuk ke dalam hasil pembahasan, ada baiknya kita mengutarakan rumusan masalah dalam pembahasan ini.
Yang pertama yang menjadi rumusan masalah adalah apa peranan pramuka dalam mengintegrasikan bangsa, atau bagaimana cara pramuka dalam mengintegrasikan sebuah bangsa. Yang kedua, bagaimana pramuka berperan dalam kepariwisataan yang sedang diumbar sekarang di Kabupaten Samosir. Yang ketiga, apa kaitan antara integrasi bangsa dengan dunia kepariwisataan. Yang selanjutnya, adapun tujuan daripada pembahasan daripada materi ini adalah yang pertama, membentuk karakter anak pramuka berwawasan kebangsaan dalam kebinekaan, dalam perbedaan, baik agama, ras, suku, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah membentuk anak pramuka berperan dalam kepariwisataan di Kabupaten Samosir. Itu yang paling utama, berperan di dalam kepariwisataan Kabupaten Samosir. Nah, adapun hasil daripada pembahasan ini adalah yang pertama, mari kita mengenalkan berbagai keberagaman bangsa. Mari kita lihat keberagaman bangsa kita melalui video mungkin. Apalagi zaman sekarang adalah zaman teknologi yang sangat bagus. Dan kita dapat mengakses informasi-informasi yang sangat gampang tentang berbagai suku. Kurang lebih 700 suku di Indonesia. Bagaimana kita mengintegrasikan ini? Bagaimana kita mencintai perbedaan ini? Bagaimana kita membangun perbedaan ini menjadi suatu kesatuan yang sangat bagus, menjadi suatu kesatuan yang sangat luar biasa di mata dunia. Dengan terjadinya integrasi bangsa, kita akan menjadi bangsa yang disegani di seluruh dunia. Itu bukan hal yang mustahil. Apalagi dunia kepramukaan, di dalam Satya, di dalam Dharma Satya misalnya, Dharma Satya itu sangat jelas dikatakan bahwa takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Yang ketiga, patriot, sopan dan kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, rela, menolong dan tabah. Keenam, rajin, terampil dan gembira. Disiplin, berani dan setia. Yang selanjutnya, bertanggung jawab dan percaya. Yang selanjutnya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kalau ini sudah terjadi, tentu integrasi bangsa akan terbentuk di dalam kepribadian setiap individu. Yang selanjutnya, hubungan antara kepariwisataan dengan integrasi adalah kita harus menjaga lingkungan. Apalagi yang dikembangkan di Kabupaten Samosir adalah agrowisata. Agrowisata yang berbasis alam. Tentu anak pramuka harus berperan menjaga lingkungan masuk di dalam kepariwisataan. Anak-anak pramuka di Kabupaten Samosir kita yakin bahwa berperan dalam menjaga lingkungan. Seperti yang kita ungkapkan di awal pembahasan bahwa kita tidak akan berkontribusi sampah. Selanjutnya, apa hubungan antara integrasi bangsa dengan dunia kepariwisataan yang sedang dikembangkan di daerah kita? Ada salah satu contoh begini. Misalnya di Kabupaten Samosir itu mayoritas suku Batak Toba, agama Kristen. Kalau tidak terjadi integrasi bangsa, maka wisatawan yang datang mungkin bersuku lain, beragama lain, kita susah untuk menerima. Kalau tidak terjadi integrasi bangsa. Tetapi kalau terjadi integrasi bangsa, bahwa kita saling mengenal perbedaan, bahwa kita menerima perbedaan dari saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita, berbeda agama, suku, ras, dan agama, maka mereka akan hadir di sini. Ketika integrasi tidak terjadi, misalnya saudara-saudara kita yang beragama lain, yang mungkin beragama Kristen, yang mungkin beragama Buddha, yang mungkin beragama Konghucu, yang mungkin beragama Muslim, tidak mampu kita terima, itu artinya tidak terjadi yang namanya integrasi. Kalau tidak terjadi integrasi, kita akan mengganggu mereka. Tetapi kalau terjadi yang namanya integrasi, kita pasti menerima perbedaan dan mampu saling melayani, dan mampu saling menolong, dan mampu
berkomunikasi dengan baik. Yang terakhir, kita akan menyimpulkan tentang materi pembahasan yang telah kita bahas dari awal hingga akhir. Kesimpulannya adalah bahwa pramuka sangat erat kaitannya dengan integrasi bangsa, not disintegrasi. Yang selanjutnya, pramuka harus menjaga lingkungan, dan artinya kita masuk di dalam dunia kepariwisataan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau kekurangan daripada video ini. Salam Horas, salam Pramuka.